Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin ya fattahu ya alim. Bapak-bapak sekalian yang dirahmati Allah, mestinya sebagaimana biasanya saya memberikan materi dibarengi dengan bahannya biar bisa disimak. Sudah saya siapkan tapi nyari fotokopi pada tutup. Terus karena ada kesibukan yang lain, kertasnya malah saya terus taruh di mana, malah nggak ke bawah gitu. Jadi sedianya itu ancang-ancang, kalaupun saya nggak bisa fotokopi, nanti saya tinggal di masjid, biar mungkin biasanya petugas masjid atau marbot bisa jalan gitu tadi. Tapi saya masih nyimpen filenya yang saya bagi ke Pak Dedi. Mana Pak Ustadz Dedi? Mungkin kalau bapak-bapak bawa HP bisa dibagi, di bawah HP-nya. Oh enggak, bagus malah. Iya. Sebab kadang jamaah itu dikasih kesempatan materinya ada di HP, Pak. Kelihatannya sini, Mak. Tapi loh yang dibuka malah WA, Facebook. Terus apa itu? OLX. Jadi persis kayak tipenya anak-anak ketika ikut iktikaf, masjidnya ngasih bebas wifi, ngadap kiblat, tak kira kan tadarusan itu khusyuk gitu, yang lain pada seliwer-selik, ini kok khusyuk. Ternyata balapan mobil di situ. Jadi tapi alhamdulillah secara garis besarnya mungkin di benak masih tersisa, yaitu saya kasih tema judul Al-Muhafadzatu 'ala Sihhati. Al-Muhafadzatu 'ala Sihhah. Artinya al-muhafadzah adalah memelihara, menjaga dan merawat. Apa yang harus kita rawat? Alas sihhati, terhadap sehat. Jadi kelihatan banget dari judul ini memberikan kesadaran kalau memang dirimu dianugerahi sehat, maka rawatlah dengan baik. Bapak-bapak sekalian, sekarang ini lagi pada sehat apa terpapar? Sehat. Sehat itu nikmat apa tidak? Murah apa mahal sehat itu? Mahal sekali. Sangat berharga. Maka kalau memang menyadari bahwa itu nikmat yang sangat berharga, rawat dengan baik. HP yang keluaran baru kira-kira berapa harganya?
12. Wih, berarti ini 1/10-nya ini. Orang punya HP harga 12 juta, wah dirawatnya, dijagain, khawatir kecuri, khawatir rusak, khawatir jatuh, khawatir lecet. Kendaraan juga begitu. Kalau kendaraan yang paling bagus apa ini? Oh, yes, terserah. Kalau saya ya Avanza itu udah bagus, BRV udah bagus. Iya, kalau nyadar bahwa kendaraan yang cukup mahal itu pasti dirawatnya luar biasa. Maka ketika lewat, wah ini cerempet apa enggak ya, beret apa enggak, wah hati-hati betul. Maka sama juga kalau dirimu dianugerahi sehat, jangan sampai kau beret-beretin, misalnya begitu. Kau penyok-penyokin, harus dirawat. Selama dirimu rawat itu, maka sejatinya itu menunjukkan syukurmu terhadap yang ngasih. Lah kalau sudah bersyukur, maka Allah janjikan la in syakartum la azidannakum. Semoga Allah kasih tambah sehat, tambah sehat, tambah sehat. Nyatanya alhamdulillah begitu. Tambah sehat, tambah sehat. Sementara penyakit-penyakit alhamdulillah kabar belakangan kok sudah agak reda. Sehingga kita bisa tersenyum, bisa lega hati, tidak sepanik kemarin-kemarin. Pernah ngalami juga? Yang pernah terpapar COVID ada? Ya hampir ya. Ya Allah. Pada waktu itu hati hampir was-was, takut, panik gitu. Gimana nggak panik? Hampir kesehariannya, tidak hanya siang, malam juga. Mobil ambulan itu seliwar aja, diut. Begitu ambulan lewat kan dia, waduh ya Allah, siapa ini? Jadi dengar ambulan itu kayaknya hati kita itu miris kan. Apalagi saya tinggal di dekat tol itu. Pernah ya bapak-bapak sepeda lewat rute sana pernah? Ada? Pak Sarti pernah lewatnya? Oh kalau ngantor daging sering daging korban dekat tol. Jadi tidak hanya yang jalanan aja, jalan tol juga diut. Miris. Setelah ambulan lewat, terus masjid ganti. Saya kan tinggal agak dekat juga, hanya empat rumah di belakang rumah. Walaupun saya ditugas imam di Sakura, tapi rumah itu dekat masjid juga. Nah, itu tidak hanya adzan aja, tapi sekali-kali juga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu kira-kira salam apa itu? Iya. Jadi cara dan intonasi salam aja udah beda. Nah, udah ya Allah. Wah, dira itu. Apalagi buka WA grup. Ya Allah, ucapan duka itu hampir penuh. Sangat sedih, sangat kehilangan, termasuk tuan guru kita Dr. Taufik Ulaimi. Di era itu juga Sami sekeluarga juga begitu. Saya itu tayamum 4 hari, sholat berbaring, nggak punya anak juga batuk. Tapi nggak saya periksakan apakah termasuk yang itu atau bukan. Tapi yang jelas kalau seandainya didatangkan ke situ pastikannya iya gitu. Jangankan yang cuma begitu, yang anak saya yang paling baru itu main bal-balan, ini yuk keringetan. Itu saya cek kan karena mau berangkat ke pesantren, itu aja juga reaktif. Loh, anak yang seseger itu kok reaktif, kata saya. Apalagi saya yang lemes begini. Hampir pada waktu itu sakit apapun kayaknya itu
malah tambah panik lagi. Itu keadaan yang sama-sama kita alami. Ustadz Lutfi Fatullah juga di era itu, hampir di bulan apa dulu itu, di bulan akhir Juli, sampai ngaji juga sempat libur berapa, 2, tidak hanya ngaji aja, khutbah juga banyak yang cancel. Jadi pada waktu itu, oleh karena itu ketika kesini alhamdulillah masih ada, kira-kira di tetangga atau lingkungan kita ini masih ada berita, sudah ya, nggak ada kasus sama kali nggak ya? Itu kan alhamdulillah ya Allah. Jadi kita sudah biar lagi gitu, sampai nyempetin renovasi juga begini ya mana, alhamdulillah gitu. Oleh karena itu keadaan yang sudah kita alami seperti ini, maka masing-masing gitu ya berkewajiban dan bertugas untuk memelihara dan merawat sehatnya itu. Lah bagaimana cara merawatnya? Nah ini. Jadi merawat sehat itu termasuk bagian daripada ibadah kalau diterus-teruskan. Kalau sudah bicara ibadah berarti ya akhiratnya ya pahala. Lah bagaimana cara merawatnya? Bisa melalui, kalau digaris besarkan, ikhtiar lahiriah. Apa saja? Terapi-terapi banyak. Saya dan sekeluarga ketika isolasi dan yang dialami dan saran-saran juga banyak, usahakan berjemur. Berjemur itu apa? Dede, manas. Sempatkan badan kita itu kesorot sinar matahari. Jangan mendem di kamar aja. Jadi kalau seandainya sakit-sakit itu, kalau selama bisa bangkit, agak usahakan biar secara mental itu tidak manja, tidak terpuruk. Sendi-sendi juga bisa itu. Usahakan. Dan itu mungkin kalau secara medis mungkin bisa menjelaskan lebih leluasa. Tapi bagi saya begitu mendengar surat Asy-Syamsi aja udah kan. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasyamsi wa duhaha. Demi matahari dan sinar cerah duhanya. Dan di sini Allah berfirman ada demi, bersumpah. Maka dibalik mukjizat sumpah ini pasti itu hikmahnya banyak. Tidak hanya sekedar menunjukkan waktu aja, dibalik itu pasti itu rentetannya banyak. Termasuk keberkahan, termasuk yang diusungnya kandungan sinar itu. Wong buktinya tetumbuhan juga begitu, pohon-pohon juga begitu. Beda antara yang kena sinar dengan yang tidak. Buktikan nanti kalau punya kembang, punya bunga itu. Tapi kalau kena sinar seger-seger, pertumbuhannya juga apalagi yang pernah tani, wah itu jagung habis di ini sirami kena sinar, wah itu bayi ya, yang tadinya itu lemes, kuning, layu sinar. Nah sekaligus juga iklan Bapak Ibu sekalian, bukan iklan ya, minta doa. Bahkan mungkin bapak-bapak bisa tahniah, ucapkan selamat. Alhamdulillah saya dianugerahi Allah anak lagi. Lahir di hari Rabu kemarin. Yang itu sempat saya panik ketika pemiliknya itu terpapar itu. Enggak gerak juga, wah pada waktu itu sudah putih, pucat. Tak pegang-pegang begini, Ayib tahu ya? Tapi ya tadi berusaha untuk berjemur terus apa ya. Alhamdulillah lahir normal juga, cantik. Tadinya ganteng-ganteng ini cantik. Iya, jadi sebelumnya lagi semuanya. Pernah gugur 1, jadi yang nyisa 5, ini yang ke-6. Saya kasih nama Nahya Taqiyya. Artinya Nahya
yang bisa boleh pulang. Dulu kalau kita ngaji kan kalau diiming-iming pulang langsung semangat ya. Ketika sekolah diniyah dulu madrasah bedek-bedekan istilah. Nahnya itu dari kata kalau bapak-bapak mau tidur kan doa itu. Bismikallahumma ahya. Cuma kalau ahya pakai huruf pembuka hamzah. A-nya itu adalah saya. Kalau na itu kami. Ya. Tuh nahunya begitu. Fi'il mudhari'nya. Jadi nahya. Kenapa tidak ahya? Ya biar agak keren sedikit ya. Kalau ahya kan kurang di telinga kan kurang ya. Tapi begitu nahya wah kayak taqiyya, dalam keadaan takwa terus selama hidupnya. Maka bapak-bapak nanti kalau punya cucu bisa diambil nama ini bagus. Cuma saya pesen ya kalau nama itu ya harus nahya taqiyya, dua harus ada duanya karena satu sudah ada pemiliknya gitu. Nahya taqiyya dua apanya nah ya. Jadi sempatkan, apakah bantu istrinya jemur baju cucian, apakah nyapu-nyapu halaman gitu. Apalagi misalnya kok sambil senam, sambil gerak-gerakan ini, jadi sempatkan walaupun tidak tiap hari, dan tekadkan dalam hatinya kepengen rawat sehat yang engkau anugerahkan ya Allah, sehingga sampai saya gini-gini terus gini. Tapi jangan sampai ikut ibu-ibu PKK. Ibu-ibu PKK terus ada yang apa itu yang mimpin itu namanya imamnya megal-megal ya jangan ya, sekeluarga ini yang penting sehat, dapat keringat. Itu secara lahiriah banyak sekali. Terus makan minumnya juga begitu diatur. Lah kita sangat bersyukur alhamdulillah Allah telah kasih panduan. Ternyata ajaran agama kita itu tidak hanya nuntun masalah ritual saja. Adab-adab makan, adab minum, masuk WC, qadhul hajat ada itu. Kita dibimbing, dikawal sampai sedemikiannya. Berhubungan dengan istri, bertetangga macam-macam, termasuk merawat sehat melalui makan dan minum. Dalam surat Al-Baqarah di ayat 168. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Halalnya, tapi bagus sekali ayat ini. Yang lebih didulukan halalannya, ya, mengandung apa namanya vitamin terus apa itu gizi apa dan sebagainya. Kalau nggak halal bisa jadi fisiknya sehat tapi hati dan fitrahnya sakit. Wah, ini malah bahaya juga. Kadang malah umat sampai apa namanya doain jadi yang sering makan tidak halal itu loh kok malah sehat aja ya benar, kok awet, padahal ngolok-ngolok agamanya hampir gak berhenti, sinisnya terhadap ulama begitu ini, tapi kok sehat. Nah itu kalau dalam bahasa kita adalah fisiknya sehat tapi hati dan ini sakit. Kenapa? Tega. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Atau kalau dalam surat Al-Baqarah summun bukmun umyun. Itu kan tuli, buta, terus apa itu? Bisu. Itu kan penyakit dalam semuanya itu. Padahal orangnya yang melotot begini yang lihat, tapi oleh Al-Quran dikatakan buta gitu.
Maka usahakan kita cari nafkah, cari rezeki, cari ini untuk ngasih makan minum keluarganya halalan. Setelah halal, thayyiban. Yang thayyib durian itu halal apa enggak? Tapi kalau orang tertentu tidak thayyib juga itu. Tapi kalau saya, alhamdulillah nggak ada pantangan. Jadi bapak-bapak kalau bawain durian monggo aja, gitu. Halalan thayyibah. Kambing katanya itu juga begitu. Ada orang yang kolesterol kambing terus begitu makan sedikit aja udah keliyeng. Ya berarti ya kamu jangan sampai, harus kamu hindari. Begitu. Kacang-kacangan bagi yang asam urat itu juga dahsyat juga katanya. Seafood dan sebagainya untuk sementara dalam rangka dirimu disuruh merawat kesehatan, maka seafood walaupun halal tapi untuk saat itu kamu tidak thayyib. Berikutnya cuma pelan-pelan ini, rokok pelan-pelan ya. Masuk di mana ini? Halalan thayyiban atau remeng-remeng? Nah ini kalau dijawab lugas nanti ya, karena perbincangan ya berarti bapak-bapak tahu diri aja begitu. Kalau bisa hindari, nasihat karena Allah, tidak kok karena sentimen, enggak. Wong duit-duit bapak ya benar. Tapi kalau bisa, ya kalau memang karena itu kayak begitu kan katanya sudah sudah kulino itu ya sulit. Tapi paling tidak ada tekad untuk mengurangi. Tapi jangan sampai kayak begini terus tersinggung, terus sakit hati sama saya, terus pekan depan nggak mau ngaji. Gara-gara disinggung rokok terus gak mau ngaji, jangan. Makanya bapak sekalian ya diatur, karena demi sehat yang sudah dianugerahkan Allah betul-betul kamu rawat dan jaga. Beralih kemana? Ya berarti yang menyehatkan madu. Madu yang asli atau yang biasa, yang murni? Murni ya. Takut ya kalau madu yang asli ya. Istrinya pada ikut, ini nanti direkam ya di madu yang murni ini, habatus sauda, kustul hindi, atau kalau seandainya itu agak asing di tengah-tengah kita, jahe dan serai, temula kunyit asem, gini semua. Makanya mestinya perlu dipraktekkan di tengah-tengah pengajian itu. Ketika habis bahas tema ini, maka bulan depan ini juga harus DKM harus inisiatif, jangan fisik ini aja. Nah, jamaahnya sehatnya ini juga harus dirawat. Gimana caranya? Iya, dikasih asbak atau dikasih jangan dikasih asbak lagi. Jahe campur serai. Terus nanti gulanya yang gula aren apa-apa. Wah, gini. Nah saya termasuk itu. Karena itu sudah dibuktikan, tidak penelitian sekarang, sudah dipraktekkan oleh orang-orang tua kita dulu. Nyatanya demikian. Maka yang seperti itu ya agak disisihkan. Kalau takut itu grogoti kas masjid, ya berarti agak iuran gak apa-apa. Karena kita terpanggil kepengen jaga dan merawat sehat. Syukur-syukur diantara kita jamaah ada donatur gitu. Alhamdulillah kok nyadar bahwa dirinya dikasih lapang rezeki oleh Allah. Ini kok ada teman-teman saya yang mau ngaji biar lebih khusyuk. Biar ustadznya itu suaranya nggak serak. Ini wah gitu juga. Jamaahnya cuma gelas kecil-kecil, ustadznya udah gelas gede. Wah gini juga. Nah itu kan ya kalau diterus-terus ini tidak modus ya. Nah kalau saya suara bagus misalnya tidak serak, tidak batuk untuk ngimami bapak-bapak kan dapat alirannya. Terus naik mimbar khutbah suara lantang terus ini kan dapat juga. Karena kalau sholat kok suaranya fasih, makronya bagus itu lega di sini. Pulang-pulang juga puas. Tapi kalau sholatnya
suaranya cempreng, terus ini batuk-batuk lagi, ini kan. Terus nanti terus jamaahnya kan terus panik loh. Jangan-jangan ini varian baru ini, begitu ya mana? Varian baru. Makanya ini agak diperhatikan. Tidak hanya untuk jamaah, di tengah keluarganya juga begitu. Makan-makan instan agak dipinggirin dulu. Ya tadi itu yang sehat-sehat. Nah nanti bapak-bapak lanjutkan, selama itu ada panggilan secara makan dan minum untuk mendatangkan sehat, maka lakukan. Jangan untuk beli sepeda aja, sepeda satu udah cukup. Masih awet ya, yang dari saya beli itu masih alhamdulillah. Saya nggak ngira, termasuk konsumen saya, sepeda, konsumen istri lah ya. Beli yo, saya antar sepeda loh, kok malah beli yo, alhamdulillah. Jadi malah terjalin silaturahmi. Yang kedua, selain ikhtiar lahiriah, bagi orang mukmin ya tetap keterikatan dia dengan yang maha pencipta Allah Ta'ala ya harus terjalin. Karena orang mukmin menyadari bahwa dirinya lemah, medis juga lemah, peneliti, ahli vaksin, ahli lemah semuanya. Dikasih vaksin ini ternyata virusnya yang lain, nggak mempan, begitu. Jadi vaksin ngejar aja dia. Karena belakangan di berita itu setelah COVID-19 terus mutasi jadi apa itu? Saya sempat itu B17 sempat ya, varian itu ya. Saya sempat agak kelakar sedikit. Ini kok virus kok aneh-aneh kayak plat mobil aja kayak begitu. Saya bilang kok ada B17. Ini plat mobil apa nomor rumah blok berapa sampai begitu saya. Terus ke sini ada delta, ada beta apa namanya delta. Sehingga orang yang pernah terpapar sudah divaksin, yuk kena juga. Oh, kata orang yang ini katanya, oh itu virusnya lain. Wah ya kan, ya nggak selesai kalau gitu. Bahkan agak kesini itu di berita di running tag itu ada yang dikasih tanda petik itu MU, ada ya? Punya TV pada di rumah. Nontonnya Ipin Upin. MU bener ya? Nggak tahu MU apa MU bacanya. Padahal saya iya MU, padahal saya telinga ini. Loh, MU itu bukannya bal-balan nih itu. Sempat begitu juga. Jadi mungkin secara ini virusnya guntayang semerbet mungkin ya Allah alam. Kalau mengikuti seperti itu, maka selain yang sudah kamu berusaha dengan lahiriah itu, tetap doa-doa yang pernah diajarkan baginda Rasulullah SAW harus kamu jalani. Doa-doa perlindungan. Nah, satu doa yang sudah kita kenal, bahkan saya sudah menyebut setiap kali pertemuan itu hampir saya mau kasih pembuka itu, yaitu Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas sami'ul alim. Tetap ini bapak-bapak harus amalkan. Jangan merasa dalam rangka tadi itu temanya menjaga sehat, diantaranya adalah melalui doa-doa seperti itu. Karena dalam hadisnya disebutkan lam tusibhu faj'atu bala'in, tidak akan menimpa kepadanya datangnya bala. Yang diamalkan. Ditambah-tambah lagi nanti Bismillah, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu, aku berlindung bikalimatillahi tammati, dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna. Maka ketika kayak begitu ya harus tetap ayat-ayat ruqyah, Fatihah, awal surat Al-Baqarah kayak gitu. Surat Al-Mu'awwidzatain, Al-Ikhlas. Termasuk yang saya perkenalkan malam hari ini dan saya amalkan, alhamdulillah saya merasakan manfaat dan hikmahnya juga, ngalami betul,
yaitu satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, entah nomor sekian jilid dan halamannya, melalui sanadnya dari sahabat Utsman bin Abil As radhiyallahu anhu, bahwa sahabat yang mulia ini pernah datang kepada Rasulullah, atan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Datangnya dalam rangka apa? Untuk mengadukan konsultasi akan sakitnya yang cukup parah. Bahkan disebutkan itu kada yuhlikuni, yang mana penyakit ini hampir menyelakai, menghabisi, menewaskan. Maka begitu ada yang ngadu seperti itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngasih arah dan petunjuk. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, imsahhu biyaminika, usap-usaplah bagian sakitnya itu dengan tangan kananmu, sab'a marratin, sebanyak 7 kali. Dalam satu riwayat disebutkan cuma salatsa marratin, 3 kali. Ya kalau ada riwayat seperti itu, bagi saya 3-nya yuk tak amalkan, biar kita itu punya tekad. Apapun sunnah yang pernah dilakukan Rasulullah, saya pernah ngamalkan. Jadi yang 3. Kunut juga begitu, kok ada riwayatnya, oh ini sudah saya amalkan. Sekali-kali tidak, juga ada riwayatnya, oh ini juga saya amalkan. Namanya riwayat itu begitu. Maka ini nanti usap-usap. Lah mungkin dalam mengembangkan analisanya, walaupun dasar basisnya adalah hadis Nabi imsahhu, mengusap sebetulnya, tapi dalam selanjutnya bisa jadi itu dimaknai ngurut, ya benar. Ngurut itu termasuk ngusap apa benar? Bapak-bapak meriang atau batuk itu bisa jadi tidak karena virus. Kalau kita waktu kecil di kampung itu, pernah waktu kecil ya? Nah, meriang juga pernah ya, batuk juga pernah. Kadang tidak diminumin obat, tidak, tapi dibawa ke tukang pijet. Ya benar. Kalau di orang Jawa namanya ketelier, tahu ya? Ketelier tahu ya? Mungkin orang Indonesia nyebutnya kesenglak. Ya, anak-anak kecil sering. Kenapa? Karena kakaknya yang belum toto, belum nalar itu seneng gendong, tapi cara gendongnya, ya benar. Itu ketika diurut ininya, bagian sininya, tukang urut itu biasanya tangannya sensitif, karena saking sering jam terbangnya. Loh, biasanya di daerah sini tuh mulus ini kok ada gerinjil-gerinjil gini. Itu yang bagian keteliernya. Maka kalau atas dasar kembali pada referensi tadi, berarti sunnah juga imsahhu. Jadi bisa dimaknai pijet, bisa dimaknai ngurut, bisa dimaknai totok. Nah sekarang itu malah model totok. Yang tadinya itu agak males mau bangun itu tidak juga ini, kayaknya itu enggak ini. Itu ketika ditotok, terus langsung ada imsahhu. Atau terlepas dari pijat, dari apa, sekedar di demek aja, demek apa ya? Ya dipegang, sentuh. Itu juga bagi pasien ces juga. Saya kalau ada yang pas sakit, ada yang jenguk, kok sempet ini itu beda. Apalagi ingat waktu kecil, orang tua kita, apalagi ibu misalnya, itu kadang gini leh, gini kan, itu aja udah. Gini biasanya, karena pada waktu itu kan belum ada tes. Sekarang yang kalau mau ke masjid itu dianu dulu itu apa itu? Nah iya, dulu ngetesnya orang kan begini, ya mana? Jadi diginikan ibu aja udah seger. Nah ini menjadi adab-adab nengok orang sakit, mestinya juga harus begitu. Kalau tidak ada virus yang ramai santer begini lah. Jadi suatu saat ketika dalam kondisi normal, kok ada salah satu jamaah yang sakit, maka bapak-bapak kalau nengok jangan cuma nengok begini aja. Mau kemana? Nengok orang sakit terus ditengok begini, nengok, tengok yang tulus. Oh ya Allah,
Sudah berapa hari Pak? Sudah 3 kali. Insya Allah. Paling nanti ya, ini biasanya kan pemulihan. Jangan sampai malah sudah berapa kali hari Pak? 3 hari. Loh, 3 hari nggak sembuh-sembuh. Kemarin yang di sebelah itu 3 hari langsung nggak ada itu. Oh, ini malah. Harus malah yang hibur itu adab-adab di fikih sunnah ada itu kayak. Jadi harus mentalnya harus digerakkan. Insya Allah nggak apa-apa. Malah itu menggugurkan dosa, menaikkan derajat. Karena di tengah-tengah sakit itu kita zikir dan istighfarnya lebih kencang, lebih dalam. Setelah dilus-lus ini seraya membaca wakul dan kata Nabi, dan bacalah doa Bismillah. Jadi tadi kan 7 ya, 3 juga boleh. Bismillah. Kalau seandainya bagian yang sakit loh, ini kok tumben-tumben. Biasanya nafas itu lancar. Gara-gara asap kali ya. Gitu. Berarti asapnya jangan diam lagi. Sambil Bismillah, Bismillah, Bismillah. Kok misalnya yang agak pegel-pegel mana? Bismillah. Kok misalnya ini kok ada tanda-tanda stroke ini misalnya, Bismillah, Bismillah. Tapi bukan berarti gara-gara Bismillah langsung lari, ya enggak juga. Nanti tidak apa namanya, nanti rumah sakit terus tutup terus, enggak. Tetap sembuh nggak sembuh Allah yang ini. Tapi usaha dan langkah-langkah termasuk sabda Nabi, kamu sudah taati. Begitu, sunnahnya sudah jalan. Berarti ibadah dan pahala sudah. Setelah Bismillah, a'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadiru. A'udzu, aku minta lindung, bi'izzatillahi, dengan izzah dan mulianya Allah, wa qudratihi, dan maha kuasanya Allah. Mau dilindungi apa dirimu? Min syarri ma ajidu. Min dari syarri, apa syarri? Buruk, bahaya. Ma apa-apa, apa-apa, apakah virus, apakah sesak nafas, apakah batuk nggak berhenti, apakah panas yang tinggi, macam-macam begitu. Ma apa-apa, ajidu, yang aku dapati. Saya lagi dapat batuk ini. Bahkan bisa jadi tidak hanya berlaku untuk diri kita, anak kita. Kok lagi panas? Pada waktu itu anak panas, wah panik. Di kemarin itu. Tidak hanya anak, salah satu jamaah ini, enak-enak lagi sholat, kok ada yang batuk di pojok, gimana ini? Ya mana tahu ya masa saya ini ya. Jadi di era itu misalnya, oleh karena itu kadang di sini juga begitu ditulis, bagi yang batuk-batuk sholat di rumah aja ada ya biasanya. Selain yang ada sajadah ada ini loh. Ya. Makanya tadi min syarri ma ajidu. Maka dalam hadisnya yang dialami oleh sahabat Utsman bin Affan, fa'adhaballah. Adhaba dari kata zahaba. Zahaba itu pergi. Maka gara-gara ikhtiar dan usaha itu aku jalani, Allah kemudian pergikan penyakit tadi itu. Setelah aku alami, keluarga aku mengalami, maka akan aku nasihati yang sama. Dan alhamdulillah ngalami juga yang sama. Maka berdasarkan rentetan hadis ini, kayak-kayaknya saya pun juga ngalami itu. Karena saya tidak berobat yang medis apa, terus alhamdulillah dengan telaten Bismillah, Bismillah, tidak putus asa. Pokoknya begitu nyadar Bismillah, 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 gantian anak saya tak gituin Bismillah, Bismillah, Bismillah. Bahkan termasuk uminya yang lagi ini, waduh, ya Allah, selama ini kita mengharap-harapkan cewek ini sudah dianugerahi, kok malah ujian pandemi begini. Bismillah, 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 tak gitu gini. A'udzu bikalimatillahi tam. Apa tadi? A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu
wa uhadiru. Dan alhamdulillah karena ini kita amalkan, kita kasih contoh orang tuanya, kemudian ditiru oleh anak-anak. Maksudnya ditiru ketika kakak beradik ini main-main, namanya anak kecil, suatu saat kan kesandung terus lecet dengkulnya berdarah. Anak kecil melihat darah sedikit lecet, nangisnya gembor-gembor. Tapi begitu nangisnya gembor ya, masih yang ini. Terus alhamdulillah kakaknya otomatis nyamperin sambil tadi itu ya dilus-lus, disebul-sebul bismillah, 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 a'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadiru. Atas izin Allah, si kecil yang tadinya gembor-gembor terus nangisnya volumenya makin kecil, terus gak nangis lagi, terus kejar-kejaran lagi, balik semula normal. Nah saya khusnudzon ini diantara menang tadi, tidak manja, itu diantara gara-gara melalui doa tadi. Maka biasakan di tengah-tengah kita juga begitu, amalkan. Kalau seandainya ada anak, ada yang sakit dan sebagainya, maka bismillah. Aku wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimin. Kafaratul majlis, subhanallahumma